Museum Fathahillah, yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta, adalah salah satu museum paling penting dan bersejarah di Indonesia. Berdiri kokoh di jantung kota Jakarta, terletak di kawasan Kota Tua, tepatnya di Jalan Taman Fathahillah nomor 1. Menelusuri jejak di Museum Fathahillah, Saksi Bisu Peradaban Jakarta. Lebih dari sekedar bangunan bersejarah, museum ini merupakan saksi bisu perjalanan panjang ibu kota Indonesia. Museum ini menyimpan banyak kisah panjang kota Jakarta dan kisah-kisah masa lampau yang menarik untuk digali. Gedung yang sekarang menjadi Museum Fathahillah awalnya dibangun pada tahun 1710 Masehi oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung ini awalnya berfungsi sebagai balai kota atau Stadhuis Batavia dan merupakan pusat administrasi pemerintahan kolonial Belanda di Jakarta. Selama masa pemerintahan Belanda, gedung ini berfungsi sebagai kantor administrasi pusat dan tempat pertemuan penting. Bangunan ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Batavia, termasuk pemberontakan dan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Desain gedung ini mencerminkan gaya arsitektur Belanda abad ke-18 dengan atap tinggi, jendela besar, dan dinding tebal. Ruang bawah tanah gedung ini juga digunakan sebagai penjara bagi tahanan, termasuk beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Pangeran Diponegoro dan Untung Suropati. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda pada tahun 1830 dan dipenjarakan di ruang bawah tanah gedung ini sebelum dipindahkan ke Makassar. Kondisi penjara yang gelap dan lembab mencerminkan penderitaan yang dialami oleh para tahanan. Kondisi penjara bawah tanah ini sangat tidak manusiawi. Ruangan-ruangan kecil dan sempit seringkali diisi oleh banyak orang sekaligus, menyebabkan kondisi yang sangat tidak nyaman dan tidak sehat. Banyak tahanan yang menderita akibat kondisi buruk ini, dan beberapa bahkan meninggal di dalam penjara tersebut. Selain menjadi penjara dan kantor pemerintahan, Museum Fathahillah juga pernah menjadi tempat eksekusi para tahanan. Eksekusi yang dilakukan seringkali sangat brutal. Eksekusi-eksekusi ini dilakukan di depan umum untuk menimbulkan efek jera bagi penduduk setempat dan sebagai penunjukan kekuasaan oleh pemerintah kolonial. Museum Fathahillah juga menjadi saksi berbagai pemberontakan yang terjadi di Batavia, seperti pemberontakan yang dipimpin oleh pejuang lokal melawan kebijakan kolonial yang represif. Penindasan terhadap penduduk lokal yang menentang pemerintahan kolonial seringkali dilakukan dengan kekerasan. Kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif dan eksploitatif menyebabkan penderitaan bagi penduduk lokal. Pemaksaan kerja, pajak yang tinggi, dan perlakuan yang tidak adil menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di bawah pemerintah kolonial. Bentuk-bentuk eksekusi dan hukuman mati. Yang pertama, pemancingan. Pemancingan adalah salah satu bentuk hukuman mati yang sering kali digunakan. Tahanan yang dihukum akan dipenggal kepalanya di hadapan umum. Eksekusi ini dilakukan dengan menggunakan pedang atau golok besar. Pemancingan dilakukan depan khalayak ramai sebagai peringatan untuk menimbulkan rasa takut di kalangan penduduk. 2. Hukuman gantung. Hukuman gantung adalah salah satu bentuk eksekusi lain yang sering digunakan. Tahanan yang dijatuhi hukuman gantung akan digantung di tiang gantung di lapangan depan balai kota. Proses eksekusi ini dengan cara mengikat leher tahanan dengan tali yang kemudian ditarik atau dilepas sehingga tahanan tergantung hingga meninggal. Ketiga, penembakan. Dalam beberapa kasus, eksekusi dilakukan dengan cara ditembak. Biasanya dilakukan untuk tahanan dianggap sangat berbahaya atau yang melakukan pemberontakan. Eksekusi dengan penembakan seringkali dilakukan oleh regu tembak. Ada beberapa peristiwa eksekusi yang pernah terjadi di Museum Fathahillah. Yang pertama, pemberontakan Tionghoa tahun 1740 atau sering dikenal dengan pembantaian Kampung Bandan. Salah satu peristiwa eksekusi massal yang terkenal terjadi setelah pemberontakan etnis Tionghoa di Batavia pada tahun 1740. Pemerintah kolonial Belanda melakukan tindakan represif yang sangat brutal, termasuk menangkap dan mengeksekusi banyak orang Tionghoa. Banyak dari mereka yang ditahan dan dieksekusi di sekitar balai kota Batavia. Kedua, eksekusi tokoh pejuang. Beberapa tokoh pejuang yang ditangkap oleh pemerintah kolonial juga mengalami hukuman mati di tempat ini. Meskipun tidak semua dieksekusi di lapangan balai kota tersebut, beberapa di antaranya dipenjarakan di ruang bawah tanah sebelum akhirnya dihukum mati di tempat lain. Fungsi pasca kemerdekaan.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, gedung yang sekarang menjadi Museum Fathahillah mengalami beberapa perubahan fungsi sebelum akhirnya dijadikan museum. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi gedung ini pasca kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Markas Komando Militer Kota. Pada masa awal kemerdekaan, gedung ini digunakan sebagai markas oleh Tentara Nasional Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengamankan gedung bersejarah ini dan memanfaatkannya sebagai pusat komando militer dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota Jakarta pasca kemerdekaan. 2. Kantor Pemerintahan Kota Jakarta. Setelah berfungsi sebagai markas militer, gedung ini kembali digunakan oleh pemerintah kota Jakarta sebagai kantor administrasi. Gedung ini tetap berfungsi sebagai kantor pemerintahan lokal hingga akhirnya diputuskan untuk mengubahnya menjadi museum. Pada awal tahun 1960-an, muncul kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya dan sejarah Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah mulai merencanakan untuk menjadikan gedung ini sebagai museum sejarah. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, sangat mendukung inisiatif ini dan memulai langkah-langkah untuk merealisasikannya. Pada tahun 1961, gedung ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan diputuskan untuk dijadikan museum. Sebelum diresmikan sebagai museum, gedung ini mengalami beberapa tahap restorasi dan renovasi untuk mengembalikan kondisi fisiknya agar sesuai dengan kondisi aslinya. Restorasi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur bangunan yang telah mengalami kerusakan akibat usia dan penggunaan sebelumnya. Akhirnya, Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah secara resmi dibuka pada 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pembukaan museum ini bertujuan untuk melestarikan dan memamerkan sejarah panjang kota Jakarta dari zaman prasejarah hingga masa modern. Museum Fathahillah memiliki lebih dari 23.500 koleksi yang mencakup berbagai artefak termasuk mebel antik, keramik, persenjataan, lukisan, dan prasasti. Salah satu koleksi terkenal adalah meriam sejagur, meriam besar yang diangkut dari Malaka ke Batavia pada abad ke-17 Masehi. Selain memiliki koleksi benda sejarah, Museum Fathahillah juga mengadakan pameran. Pameran di museum ini terbagi dalam beberapa bagian yang menampilkan berbagai periode sejarah Jakarta, termasuk masa prasejarah, masa kerajaan Hindu-Buddha, masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, dan masa kemerdekaan. Ada juga ruang khusus yang didedikasikan untuk Pangeran Diponegoro. Berikut adalah beberapa kategori utama dan contoh benda sejarah yang dapat ditemukan di museum ini. Koleksi prasejarah. Koleksi ini merupakan artefak batu, di mana mencakup berbagai alat batu yang digunakan oleh manusia purba yang pernah tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Artefak ini memberikan gambaran tentang kehidupan prasejarah dan perkembangan teknologi manusia pada masa itu. Koleksi Kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama ada prasasti. Prasasti-prasasti kuno yang ditemukan di Jakarta seperti Prasasti Tugu yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini memberikan informasi tentang kehidupan politik, sosial, dan ekonomi pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, arca. Patung-patung dan arca dari periode Hindu-Buddha yang mencerminkan seni dan kepercayaan religius pada masa tersebut. Beberapa arca yang ditemukan mencakup representasi dari dewa-dewi Hindu dan Buddha. Koleksi masa kerajaan Islam. Koleksi masa kerajaan Islam yang ditemukan di museum ini adalah koleksi koin dan uang dari berbagai kerajaan Islam di Nusantara yang menunjukkan perkembangan ekonomi dan perdagangan pada masa itu. Kemudian ada manuskrip. Manuskrip kuno yang mengandung tulisan-tulisan Arab dan Jawa mencerminkan penyebaran Islam dan perkembangan literasi pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Koleksi masa kolonial Belanda. Yang pertama, meriam sejagur. Salah satu artefak paling terkenal di Museum Fathahillah adalah meriam sejagur. Meriam besar yang diangkut dari Malaka ke Batavia oleh Belanda. Meriam ini dikenal karena ukurannya yang unik dan menjadi simbol kekuatan militer Belanda pada masa kolonial. Yang kedua, furnitur antik. Koleksi mebel antik yang digunakan oleh penjabat kolonial Belanda, termasuk kursi, meja, dan lemari. Furnitur ini menunjukkan gaya hidup dan arsitektur interior pada masa kolonial. 3. Peta dan rencana kota. Peta-peta kuno dan rencana tata kota Batavia yang menunjukkan perkembangan kota dari masa ke masa. Ini termasuk peta-peta yang menggambarkan perluasan dan pengembangan kota oleh pemerintah kolonial Belanda. Koleksi masa perjuangan kemerdekaan.
Koleksi yang dapat ditemukan di Museum Fathahillah yang berhubungan dengan masa perjuangan kemerdekaan adalah lukisan dan foto yang menggambarkan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini termasuk gambar tokoh-tokoh penting dan momen-momen bersejarah seperti proklamasi kemerdekaan. Kemudian juga ada dokumen-dokumen resmi dari masa perjuangan kemerdekaan, termasuk surat-surat dan perjanjian yang ditandatangani oleh para pemimpin perjuangan. Koleksi etnografi. Koleksi etnografi yang dapat ditemukan di Museum Fathahillah dapat berupa pakaian tradisional. Koleksi pakaian tradisional dari berbagai etnis yang ada di Jakarta seperti Betawi, Sunda, dan etnis lainnya, ini mencakup baju adat, kain, dan aksesoris yang digunakan dalam upacara adat dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada alat musik tradisional. Berbagai alat musik tradisional yang digunakan oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, termasuk gamelan, angklung, dan alat musik lainnya yang menunjukkan kekayaan budaya musik lokal. Koleksi lainnya yang dapat ditemukan di Museum Fathahillah berupa peralatan rumah tangga. Koleksi peralatan rumah tangga kuno ini yang digunakan oleh masyarakat pada berbagai periode sejarah Jakarta. Ini mencakup peralatan masak, alat makan, dan benda sehari-hari. Kemudian ada keramik dan porselen. Koleksi keramik dan porselen dari berbagai periode termasuk yang berasal dari Tiongkok, Eropa, dan lokal. Keramik ini menunjukkan perkembangan perdagangan dan pertukaran budaya yang terjadi di Jakarta. Museum Fathahillah menawarkan wawasan yang komprehensif tentang sejarah panjang dan beragamnya kota Jakarta. Koleksi yang luas dan beragam tidak hanya mencerminkan perkembangan kota dari waktu ke waktu, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Museum Fathahillah yang memiliki sejarah panjang dan kompleks juga dikenal memiliki sejarah urban legend yang menarik perhatian banyak orang. Kisah-kisah ini seringkali berkaitan dengan penjara bawah tanah dan peristiwa-peristiwa eksekusi yang pernah terjadi di sana. Salah satu urban legend paling terkenal adalah tentang penampakan hantu Pangeran Diponegoro. Meskipun Diponegoro tidak pernah dieksekusi di tempat ini, ia pernah ditahan di penjara bawah tanah museum ini. Beberapa pengunjung dan petugas museum mengklaim telah melihat sosok bayangan atau merasakan kehadiran yang dianggap sebagai roh Pangeran Diponegoro yang masih gentayangan di sekitar area penjara bawah tanah. Selain itu, urban legend lainnya menyebutkan bahwa roh-roh para tahanan yang pernah menderita dan meninggal di penjara bawah tanah seringkali muncul. Penjara yang sempit, gelap, lembab dianggap menyimpan energi negatif dari masa lalu. Dan beberapa orang mengaku mendengar suara jeritan atau langkah kaki di malam hari, meskipun tidak ada orang di sana. Taman Fathahillah yang dulu digunakan sebagai tempat eksekusi juga memiliki kisah-kisah seram. Beberapa pengunjung mengklaim melihat sosok tanpa kepala atau bayangan yang bergerak cepat di sekitar taman, terutama pada saat malam hari. Cerita ini mungkin berakar dari banyaknya eksekusi brutal yang pernah terjadi di tempat ini. Ada juga cerita tentang penampakan seorang noni Belanda yang sering terlihat di sekitar museum, terutama di ruang-ruangan yang dulu digunakan sebagai kantor administrasi. Hantu ini seringkali digambarkan mengenakan gaun kuno dan berjalan melayang-layang di koridor museum. Beberapa penjaga dan petugas museum mengaku pernah mengalami kejadian-kejadian aneh seperti pintu yang terbuka sendiri, barang-barang yang berpindah tempat tanpa sebab yang jelas, dan suara-suara misterius. Cerita-cerita ini seringkali dari mulut ke mulut dan menambah aura mistis di museum ini. Uniknya adalah urban legend yang beredar terkait Museum Fathahillah ini justru memberikan dampak positif. Urban legend ini menambah daya tarik Museum Fathahillah sebagai destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan sejarah, tapi juga pengalaman mistis. Banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi museum ini, untuk mencoba merasakan sendiri pengalaman seram yang diceritakan. Beberapa operator tur bahkan menyelenggarakan tur malam hari di Museum Fathahillah untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam tentang cerita-cerita hantu dan urban legend di tempat ini. Tur ini seringkali mencakup penjelajahan penjara bawah tanah dan area-area yang dianggap sebagai tempat yang angker di Museum Fathahillah. Urban legend ini, meskipun belum tentu benar, merupakan bagian dari warisan budaya yang menarik dan memperkaya cerita sejarah Museum Fathahillah. Kisah-kisah ini mencerminkan cara masyarakat mengingat dan memaknai masa lalu yang penuh dengan kejadian dramatis dan tragis. Museum Fathahillah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan artefak sejarah, tapi juga sebagai pusat edukasi dan pariwisata. Program-program pendidikan dan tur berpemandu sering diadakan untuk siswa sekolah dan masyarakat umum. Museum ini juga menjadi tempat lokasi acara budaya dan seni yang berfokus pada sejarah dan warisan budaya Jakarta.
Museum Fathaillah adalah simbol penting dari sejarah panjang dan beragamnya kota Jakarta, sebagai salah satu bangunan bersejarah yang paling terawat di kota ini. Museum ini menjadi saksi perubahan zaman dan perkembangan kota dari masa kolonial hingga menjadi ibu kota modern. Museum ini juga merupakan tempat yang mengingatkan kita akan perjuangan dan perkembangan yang telah dilalui oleh kota ini dan penduduknya. Museum Fathaillah tetap menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang ingin memahami lebih dalam tentang sejarah Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan. Dengan pameran yang kaya dan beragam, museum ini memainkan peran vital dalam melestarikan warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia.